Halo, jumpa lagi di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Video ini adalah video ke-14 dari proyek JFA Progressive Learning Series, yaitu Risk Management. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang berbagai teknik identifikasi resiko dan teknik apa yang terbaik. Nah, untuk mengidentifikasi resiko, kita tidak hanya duduk-duduk santai dan merenungkannya begitu. Itu bukan cara yang efisien dan efektif. Atau dengan duduk bersama berkelompok dalam satu ruangan dan mendiskusikannya. Itu yang biasa dilakukan, tetapi itu juga bukan cara yang efektif. Nah, dalam video ini akan kita bahas cara apa yang paling efisien dan efektif. Penasaran? Mari kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebenarnya ada metode terstruktur yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi resiko. Ada banyak sekali teknik identifikasi resiko di luar sana. Tetapi dalam video ini saya akan mengelompokkannya menjadi dua bagian utama. Pertama, apa yang saya sebut teknik individual. Artinya, Anda bisa mengerjakan sendiri duduk di depan meja sambil membuka komputer atau laptop begitu, atau sambil jalan-jalan nongkrong di kafe misalnya. Nah, ini disebut teknik individual. Nah, jika ada teknik individual, maka ada teknik berkelompok, di mana minimal 2 atau lebih orang duduk bersama di situ, ada seorang menyarankan sesuatu, lalu yang lain menanggapinya, sehingga terjadi diskusi bersama untuk menemukan jawabannya. Jadi ada dua teknik, yaitu teknik individual dan berkelompok. Kemudian ada satu hal lagi yang pernah kita singgung pada video sebelumnya, berkaitan teknik identifikasi resiko yang mengacu pada lini waktu. Nah, beberapa teknik ada yang mengacu pada kejadian-kejadian di masa lalu. Ada teknik yang mengacu pada kejadian-kejadian di masa kini. Dan ada teknik yang mengacu pada kejadian-kejadian di masa depan. Oke, mari saya berikan contohnya. Tetapi jangan lupa ya, bahwa masing-masing teknik ini yang mengacu pada lini waktu ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, sekarang yang pertama yang terkait dengan masa lalu. Kita bisa melihat kembali pada pengalaman-pengalaman sebelumnya atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Atau juga bisa melihat pada rencana strategik sebelumnya atau proyek-proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya yang memiliki kemiripan atau identik begitu. Lalu kita bertanya, risiko apa sih yang pernah terjadi dan apa bisa terjadi lagi saat ini? Artinya, kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, dengan cara mereview laporan-laporannya, kita bisa memetik pelajaran dari situ guna menghadapi situasi atau kondisi yang terjadi sekarang. Atau kita bisa melihat checklistnya, yaitu dokumen yang berisi daftar rekaman peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Dari daftar tersebut, kita bisa memperkirakan apakah terdapat peristiwa yang memberi ancaman atau memberi peluang untuk situasi yang sekarang. Lalu kita bisa mencentangnya, oh yang ini berpotensi, oh yang ini tidak. Artinya, dari data tersebut kita bisa membaca pengalaman apa atau resiko apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ibarat melihat kaca spion kendaraan. Kita dapat melihat apa yang ada di belakang kita untuk memahami mengapa kita bisa sampai seperti sekarang ini. Misalnya, dengan membaca laporan-laporannya, contohnya laporan hasil review proyek yang telah selesai, atau dengan melihat informasi yang ada dalam database, atau sekedar melihat checklistnya. Semua itu terkait masa lalu. Kemudian yang kedua, ada situasi di mana kita bisa melihat posisi diri kita sekarang. Misalnya dengan cara mengkaji dokumen-dokumen kontrak yang ada. Dokumen-dokumen kontrak itu ada di atas meja saya sekarang. Saya bisa langsung mengecek spesifikasi teknisnya atau alokasi sumber dayanya dan sebagainya. Artinya, kita bisa melihat semua informasi itu dan mereviewnya saat ini juga dengan bertanya, apakah ada ketidakpastian-ketidakpastian yang mungkin terjadi pada dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang ini.
Kita memiliki dokumen review teknisnya, ada hasil analisis perhitungannya, analisis kendala-kendalanya, analisis SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Dengan dokumen ini, kita bisa melihat seperti apa kondisi atau situasi sekarang ini. Kemudian dari situ kita bisa mencari tahu potensi ketidakpastiannya. Oke, sampai di sini ada dua jenis teknik identifikasi resiko. Satu berfokus pada masa lalu, satu lagi berfokus pada masa sekarang. Lalu yang ketiga, yang berfokus pada masa depan. Di sini kita akan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Artinya kita membutuhkan semacam kreativitas, gambaran tentang masa depan, sesuatu hal yang belum terjadi. Contohnya adalah teknik brainstorming atau curah pendapat. Kemudian ada teknik analisis perencanaan strategik, teknik visualisasi atau membayangkan masa depan. Intinya adalah semua hal yang berfokus pada sesuatu yang ada jauh di depan sana. Sebuah penggambaran kreatif tentang berbagai macam kemungkinan-kemungkinannya. Oke, jadi intinya ada 3 teknik identifikasi resiko berkaitan dengan lini waktu. Pertama, teknik identifikasi yang berfokus pada masa lalu, yaitu melihat ke belakang. Lalu kedua, ada teknik yang berfokus pada masa kini. Dan ketiga, ada teknik yang berfokus pada masa depan. Dan jangan lupa, ketiga teknik tersebut dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Sehingga Anda dapat melihat cakupan dari seluruh teknik identifikasi resiko yang ada. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari ketiga teknik tersebut, mana yang terbaik? Jawabannya, tidak ada teknik yang terbaik. Karena apapun tekniknya, misalnya brainstorming atau checklist, itu hanya melihat satu arah saja. Checklist hanya merekam masa lalu. Jika tidak ada dalam checklistnya, maka kita tak akan bisa memikirkannya. Lagi pula, checklist mengesampingkan tentang masa depan, karena masa depan tidak ada dalam checklist itu. Sementara teknik brainstorming atau curah pendapat berpikir tentang masa depan, membayangkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Tetapi dengan begitu, kita melupakan diri kita yang sekarang, karena asik membayangkan masa depan. Jadi bagaimana? Artinya, kita membutuhkan lebih dari satu teknik. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk mengambil satu teknik dari masing-masing kategorinya. Jadi ada 3 teknik yang akan saya pilih dari masing-masing kategorinya. Satu teknik berkaitan dengan masa lalu, satu teknik berkaitan dengan masa kini, dan satu teknik berkaitan dengan masa depan. Agar mudah mengingatnya, saya akan menyingkatnya dengan akronim ABC. Pertama, teknik untuk masa kini. Saya akan menggunakan analisis asumsi atau assumption analysis. Karena analisa asumsi berorientasi pada masa kini. Apa yang saya pikirkan, asumsikan ketika saya menyusun rencana, ketika menetapkan strateginya, atau ketika ingin mengerjakan sesuatu. Asumsi apa yang saya buat saat itu? Ingat, setiap orang selalu membuat asumsi, dan asumsi-asumsi itu harus dicatat agar kita bisa mengujinya dengan menganalisanya. Apa asumsinya dan seberapa kuat mendekati kebenarannya. Karena ada asumsi-asumsi yang sifatnya pasti. Misalnya, matahari akan terbit esok pagi. Tentu saja matahari akan terbit esok pagi kan? Sedangkan contoh asumsi lainnya, misalnya, saya akan melakukan live streaming di channel ini besok Minggu siang jam 11. Nah, di sini ada kemungkinan saya tidak bisa menepatinya. Mungkin karena saya sakit misalnya, atau sinyal internetnya lenyap saat memulai live streaming, atau sesuatu yang penting terjadi sehingga saya tidak bisa melakukan live streaming besok Minggu siang. Saya berasumsi bahwa saya akan melakukan live streaming, tetapi itu mungkin saja keliru. Apakah kamera saya ini akan tetap berfungsi? Apakah audionya tidak akan mati? Saya harap begitu. Tetapi itu hanya asumsi, mungkin saja keliru. Sehingga kita bisa menyiapkan rencana-rencana cadangannya. Jadi, analisis asumsi bertujuan menyelidiki seberapa besar akan keliru, dan jika keliru, apa dampaknya. Jika sinyal wifi rumah berhenti, saya masih bisa tethering dengan handphone, jadi tak masalah, dampaknya tidak begitu buruk begitu. Analisis asumsi mengajak kita memandang apa yang ada di hari ini, seberapa besar asumsinya akan keliru, dan apa dampaknya. Nah, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada sesuatu, yaitu resikonya. Lalu kedua adalah teknik brainstorming atau curah pendapat. Curah pendapat berfokus ke masa depan. Misalnya, dengan mengumpulkan orang bersama lalu mengajukan pertanyaan,
apa yang dapat Anda bayangkan yang mungkin saja menjadi keliru. Nah, ini adalah teknik yang berfokus pada masa depan yang dilakukan secara berkelompok, di mana kita bisa membayangkan tentang masa depan, lalu mempelajari potensi ketidakpastian apa saja yang perlu kita perhatikan. Jadi, A adalah analisis asumsi, B adalah brainstorming, dan C adalah checklist. Checklist merekam masa lalu karena seseorang pernah memikirkan itu, artinya resikonya pernah terjadi sebelumnya, entah itu ancamannya atau peluangnya, sehingga saya bisa mempelajarinya. Jadi paling tidak sebagai langkah awal kita bisa menggunakan 3 teknik identifikasi resiko ini. Pertama analisis asumsi, kedua brainstorming, dan kedua menggunakan checklist. Ketiganya mengambil sudut pandang waktu yang berbeda. Oh ya, checklist juga dapat dilakukan secara individu, artinya seseorang bisa melakukannya sendiri. Sementara brainstorming pasti secara berkelompok karena membutuhkan banyak orang untuk menyumbangkan ide-idenya. Sedangkan asumsi analisis dapat dilakukan sendiri maupun berkelompok. Jadi dengan demikian, ini akan memberi Anda teknik identifikasi risiko yang lebih variatif, sehingga Anda bisa menemukan berbagai macam risiko. Nah, pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara menggunakan teknik ini untuk mengidentifikasi semua jenis risiko pada masing-masing kategori risikonya? Jawabannya, Anda tidak bisa. Anda tidak akan pernah bisa mengidentifikasi semua resikonya. Anda hanya bisa mengidentifikasi risiko yang kelihatan hari ini. Nah, ada 2 alasan mengapa begitu. Pertama, beberapa resiko mungkin baru muncul di kemudian hari. Ibaratnya, ketika Anda mengendarai mobil di jalan raya, Anda hanya bisa melihat apa yang ada di depan Anda. Anda tidak bisa melihat gedung yang ada di pojok kanan setelah persimpangan jalan sana, hingga Anda sampai atau melewati persimpangan jalan itu. Nah, seringkali Anda bisa melihat langsung resiko yang ada di hadapan Anda, entah dalam program atau proyek yang Anda kerjakan. Tetapi Anda tidak bisa melihat resiko yang ada jauh di depan hingga Anda mendekat atau melangkah ke arahnya. Misalnya, kita sedang mengerjakan desain konstruksi bangunan. Nah, pada tahap perencanaan desainnya, kita hanya mengetahui informasi sebatas pada tahap itu. Namun setelah masuk ke tahap pelaksanaan, kita baru mengetahui bahwa ternyata ada resiko-resiko baru yang muncul, yang tidak kita perkirakan sebelumnya ketika pada tahap perencanaan desainnya. Artinya, setelah Anda melangkah, baru Anda melihatnya. Jadi resiko muncul seiring berjalannya waktu, dan kita tak bisa melihatnya hingga tiba waktunya. Itu alasan pertamanya. Alasan keduanya, ada resiko yang muncul yang disebabkan oleh pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi resiko itu tidak ada hingga saya membuat pilihan atau keputusan. Jadi setelah saya membuat keputusan mengenai desain konstruksinya, segera setelah itulah mulai terkuak seluruh rentetan risiko yang belum pernah ada sebelumnya, baik ancaman atau peluangnya tidak ada di situ hingga kita membuat keputusan. Jadi saya tidak bisa melihatnya sebelum saya mengambil keputusan. Oke, jadi ada 2 alasan mengapa risiko tidak bisa diidentifikasi semuanya. Pertama, karena resiko muncul seiring berjalannya waktu. Kedua, karena resiko muncul setelah ada tindakan dari pihak kita. Nah, itulah alasan mengapa proses resiko harus terus diulang-ulang. Setelah kita melangkah dan mengambil keputusan, maka kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, oke, sekarang resiko apa yang kita miliki? Dan ini berkaitan dengan pertanyaan terakhir dalam proses resiko, yaitu apa ada yang berubah? Karena akan selalu ada resiko baru yang muncul. Beberapa resiko mungkin telah berlalu dan resiko baru mungkin telah muncul. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa mengidentifikasi seluruh resikonya. Memang kita ingin mengidentifikasi sebanyak mungkin resikonya dengan menggunakan berbagai teknik yang ada ini. Tetapi kita juga harus melihat kembali resiko baru apa yang muncul, yaitu resiko yang muncul seiring berjalannya waktu atau resiko yang muncul setelah kita mengambil suatu keputusan. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jajalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.